Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas kah? Terdengar, Mbak. Terdengar. Baik, terima kasih. Em, Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita hari ini, alhamdulillah ya, sehat, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Kalau nggak sehat, mungkin terkapar di rumah atau di kosan gitu kan ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada waktu luang, mungkin juga tidak bisa menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, Bapak Ibu Koor Prodi, Bapak Ibu RMK, ada juga dari sini GCM, Bapak Ibu eh, Kajur dan juga Wakil Dekan. Eh, Hari ini kita akan membahas terkait eh, terkait SIM kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Setelah kemarin tanggal 12 Agustus kita melakukan sosialisasi terkait pengisian SIM kurikulum gitu kan. Harapannya Bapak Ibu sudah mulai untuk apa ya mengisi gitu kan, mencoba-coba sistemnya gitu ya Bapak Ibu. Jika memang masih ada bug atau apa nanti bisa segera disampaikan seperti itu. Dan juga hari ini kita akan mulai membahas terkait bagaimana tentang review RPS di dalam SIM kurikulum ini. Nah, hari ini akan ada tiga penampil ya Bapak Ibu. Penampil yang pertama nanti ada dari Mas Danu, nanti terkait tentang bagaimana cara RMK secara teknis gitu kan, dan juga Core Prodi dalam melakukan review RPS gitu ya. Jadi di dalam RPS itu nanti ada dari Core MK, RMK sebagai reviewer dan juga dari Core Prodi. Seperti itu. Kemudian dijelaskan ada sedikit penjelasan juga terkait pengajuan pengajuan apa RPS yang akan direview oleh Mas Fadil dan juga terkait tentang manajemen tentang penjaminan mutu gitu dari Bu Siti Munfaridah seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kita mulai kegiatan kita hari ini. Monggo, mungkin Mas Danu terlebih dahulu kan ya yang akan present. Monggo Mas Danu. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tes-tes suara saya masuk? Masuk Mas, Masuk ya Mbak ya? masuk aman. Oke, Mbak. Ini saya izin share screen dulu. Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu ya. Oke. Jadi untuk tambahan di SIM kurikulum kita, yang pertama nanti akan ada menu mata kuliah assigner atau penugasan mata kuliah. Jadi nanti di akun koor program studi yang sudah kita daftarkan di live. Salah satunya ada beberapa akun yang nanti kalau Bapak Ibu login sudah terdaftar sebagai koordinator program studi, nanti akan muncul menu mata kuliah assigner ini. Dan ketika nanti sudah muncul menu mata kuliah assigner, nanti Bapak Ibu yang koordinator program studi itu bisa eh, mengatur dosen-dosen siapa aja yang akan terlibat ke dalam eh, koordinator mata kuliah ataupun rumpun mata kuliahnya. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini sudah coba login menggunakan akunnya Pariska. Kebetulan untuk contoh saja akunnya Pariska di sini saya daftarkan sebagai koordinator program studi informatika. Nanti di sini akan muncul mata kuliah yang ada di informatika. Nanti ada di sini. Dipilih dulu program studinya apa. Kemudian setelah dipilih nanti diklik cari, nanti akan muncul listnya. Setelah muncul listnya, nanti akan bisa kita manage siapa koordinator mata kuliah dari mata kuliah tersebut, serta RMK-nya. Seperti itu. Seperti contoh di sini aljabar linear dan geometri, ini sudah saya coba plottingkan koordinator mata kuliahnya Pak Rizka, kemudian rumpun mata kuliahnya Bu Amal. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan
sesuaikan di minutes. Nah, untuk minutes-nya bisa diklik minutes di sini. Kemudian nanti diklik, dicari dosen yang mau ditambahkan seperti itu. Ini mungkin sebelumnya masih ada bug ya Bapak Ibu karena kemarin sudah ada request yang harusnya muncul list-list dosen di sini adalah list-list dosen yang sesuai dengan program studinya. Jadi saat ini masih dikembangkan dan ini masih kecampur dari semua dosen. Jadi nanti ketika penggunaan boleh disesuaikan dulu Bapak Ibu ke namanya sambil nanti kami perbaiki eh, nama-nama dosen yang ada di listnya ini. Kemudian di rumpun mata kuliahnya juga sama, nanti akan coba kami perbaiki. Terus sekarang boleh ditambahkan melalui nama dulu seperti itu. Ini saya coba tambahkan misalnya Bu Pariska dengan siapa ya IF. Eh, aduh nggak tahu. Saya mohon maaf Bapak Ibu saya nggak tahu dosen IF-nya siapa. Jadi saya pilih ini aja lagi. Nah, nanti kalau sudah bisa diklik simpan. Nah, nanti efek dari assigner ini adalah bahwa mata kuliah RPS dari mata kuliah aljabar linear dan geometri serta arsitektur komputer ini hanya bisa diperiksa oleh rumpun mata kuliah yang terdaftar di sini. Seperti itu. Dan untuk koordinator mata kuliah di sini akan bertugas untuk yang mengajukan RPS-nya. Jadi nanti ketika RPS sudah selesai disusun, maka nanti yang berhak untuk mensubmit adalah orang yang terdaftar di koordinator mata kuliah. Seperti itu. Nah, nanti untuk fitur eh, submit RPS maupun nanti fitur pemeriksaan RPS atau kita sebutnya review RPS nanti akan dilanjutkan oleh Mas Fadil. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja Bapak Ibu. Lanjut ke Mas Fadil. Oh iya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu. Suara saya masuk ya? Dan perlu dipastikan Bapak Ibu untuk semua mata kuliahnya dipastikan harus terisi ininya ya, terisi koordinator mata kuliah dan rumpun mata kuliahnya. Walaupun saat ini mungkin pemeriksaan RPS itu belum semua mata kuliah, Bapak Ibu. Tapi jika sudah punya nama untuk koordinator mata kuliah maupun rumpunnya, boleh langsung di manage aja. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Pak Alfianus? Ya. Oke, terima kasih Iya, Pak. kesempatan. Selamat pagi. Pak mau izin bertanya Pak terkait dengan sim kurikulum ini Pak Iya, Pak. terkait dengan menu apa namanya itu menu mata kuliah Sagner itu Pak. Itu Pak Mhm. secara otomatis untuk koordinator FPS aksesnya atau harus diurus lagi Pak? Akses apa gitu, Pak? Akses yang mata kuliah assigner itu Pak, Itu yang menunya itu Pak. sudah kami coba bantu aturkan, Pak. Jadi harusnya menunya sudah ada di Bapak. Oh gitu gitu ya. Kalau Soalnya koordinator program studi, iya iya koordinator program studi. Oh, Korpro ya, ya. Oke, minta maaf, Pak. jadi Kirain koordinator iya, RPS, Pak. iya, Korpro. Halo? Bukan. Nanti kalau Halo? menu mata kuliah sebenarnya akan muncul di koordinator program studi. Iya, Oh iya, iya. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. halo? Halo? Oke, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke, baik Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi Iya, Bu. dijelaskan oleh Mas Danu, gitu kan ya. Yang tadi seperti dijelaskan oleh Mas Danu, seperti itu Bapak Ibu Prodi nanti bisa mengklik silahkan menu mata kuliah assigner seperti itu. Dan juga nanti Bapak Ibu Prodi bisa langsung gitu kan menugaskan gitu ya, menugaskan dan membagi koordinator mata kuliah seperti koordinator mata kuliah dan juga rumpun mata kuliah siapa yang akan meng-ACC gitu kan ya, mereview
mata kuliah tersebut gitu. Mungkin Mas Danu, misalkan ini pertanyaan ya Mas Danu, misalkan yang di assign ini masih koordinator mata kuliah sama rumpun mata kuliah yang di semester ini, itu bisa nggak Mas Danu? Atau harus semuanya? Gimana Bu maksudnya? Maksudnya ini koordinator Boleh mata diulang Bu? kuliah, ya koordinator mata kuliah dan rumpun mata kuliah ini apakah boleh hanya untuk semester ini, mata kuliah semester ini dulu Mas Fadil? Jadi belum, oh ini mata kuliah semester ini kan ya? Berarti. Yang mata kuliah yang masuk di sini Mas Fadil di Iya, maksudnya nggak menu. langsung diassign semua gitu ya, Iya betul. Mbak ya? Boleh, Bisa kan? boleh. Jadi sebenarnya kalau ada yang masih kosong juga masih nggak apa-apa gitu. Oh ya, berarti secara sistem oke ya Cuma Mas Fadil ya. Gitu. ya secara sistem ya. Ya, baik seperti itu Bapak Ibu. Nanti monggo nanti Bapak Ibu Korprodi bisa mengesain koordinator mata kuliah siapa di mata kuliah tersebut gitu kan. Nanti koordinator mata kuliah nanti yang akan bertugas untuk apa? Mengajukan gitu kan ya, untuk mengklik mengajukan ke RMK yang sudah ditunjuk gitu kan, siapa RMK-nya untuk meng-ACC mereview RPS-nya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu Korprodi di sini ada yang ingin ditanyakan terkait sistem ini, atau mungkin bisa dicek Bapak Ibu gitu, bisa dicek dan dicoba gitu kan, seperti itu. Seharusnya di Bapak Ibu Korprodi untuk mata kuliah assigner ini sudah di-assignkan gitu. Sudah di apa? Sudah ditambahkan menu ini. Khusus untuk Bapak Ibu Korprodi saja. Bagaimana? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tes tes, suara saya terdengar. Tes tes, bagaimana? Ya, monggo Pak Kaisar. Eh, Mbak, saya mau nanya, ini berarti kita nggak pakai, kan biasanya tuh RMK itu ada namanya surat tugas ya, atau SK. Ini Mm-mm. berarti Korprodi bisa langsung mencantumnya di sini atau ini ngikutin SK RMK? Oh, baik. Nanti bisa mengikuti SKRMK-nya, Pak. Jadi Korprodi mengikuti nama yang tercantum di SK RMK atau Korprodi bisa bebas masukin aja. Oke, Kan ada secara beberapa prodi kan saya GJM nih ada kasus kemarin setelah saya mm-mm. ngumpulin AMI Mm-mm. Monitor Pembelajaran Mm-mm. ada beberapa prodi itu minta pergantian RMK Oke, baik. dosen-dosen RMK. Mm-mm. Mm-mm. Apakah itu langsung dicantumkan di sini atau kita buat dulu ngajukan SK baru dimasukkan di SIM kurikulum ini? Oke, baik. Nanti untuk pertanyaan Pak Kaisar nanti akan dijawab oleh Bu Siti Munfarida ya, Pak. Insya Allah nanti setelah ini. Seperti itu. Untuk terkait apakah nanti ada apa pergantian RMK baru, apakah sekalian nanti di SIM ini atau seperti apa? Seperti itu. Monggo, Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Mungkin Bapak Ibu Korprodi sudah mulai dicoba kah sistemnya? Mungkin kalau tidak ada kita langsung ke Mas Fadil ya. Monggo Mas Fadil untuk proses pengajuan ini reviewnya seperti apa? Oke, cek. Udah terlihat ya screen saya, Mbak. Halo, halo. Terlihat Mas, terlihat. Oke. Di sini saya coba login ke salah satu dosen yang RPS-nya sudah selesai. Di sini saya coba login sebagai Pak Yanwar. Nah, eh, ini sudah terlihat ya, Mbak ya? Sudah. Sudah Mas.
Sorry Mbak, termute. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, untuk submit RPS-nya berkaitan dengan mata kuliah assigner tadi. Jadi nanti untuk yang bisa finalisasi RPS itu hanyalah core MK-nya. Jadi nanti kalau core MK-nya udah di-assign di mata kuliah assigner untuk mata kuliah tersebut dan mata kuliah tersebut sudah selesai, sudah diisi semua, sudah 100% progresnya, maka nanti akan muncul tombol finalisasi RPS. Nah, finalisasi RPS ini hanya muncul juga di core MK-nya saja. Nah, ketika diklik, nanti akan ada konfirmasi untuk finalisasi RPS-nya. Kemudian ketika kita klik simpan, status RPS akan berubah menjadi diproses. Kemudian untuk setiap minggunya sudah tidak bisa diedit kembali karena masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian nanti yang akan memeriksa adalah RMK yang juga sudah diassign di mata kuliah assigner tadi. Kemudian tampilan di RMK-nya akan seperti ini, akan tampil eh, RPS yang akan ditinjau. Kemudian untuk tampilan reviewnya seperti ini, eh, ada status stepnya, sedang di step mana. Karena nanti ada 2 tahap pemeriksaan, di sini ada tim rumpun mata kuliah dan koordinator prodi. Kemudian untuk tim RMK-nya, pemeriksaan dilakukan untuk semua rencana mingguan dan dokumen seperti peta konsep dan peta kompetensi. Untuk memberikan review, kita bisa klik di setiap minggunya. Eh, Lalu di paling bawah ada komentar. Di sini kita bisa menandai minggu tersebut sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, bisa dipilih sesuai dan komentarnya tidak wajib. Namun jika tidak sesuai, komentarnya harus diisi. Setelah diisi komennya, eh, akan ada tanda hijau. Tanda hijau ini berarti menandakan sudah di review untuk minggu tersebut. Kemudian kita lakukan sampai semuanya terisi dan di akhir nanti ada hasil review. Hasil review nanti akan merangkum semua komentar di setiap minggunya. Di sini saya coba kasih lihat contoh kalau sudah terisi semua. Jadi ini tampilan ketika semuanya sudah diisi Bapak Ibu. Akan ada rangkumannya totalnya berapa. Kemudian yang di approve tadi ada berapa. Dan yang tidak sesuai ada berapa. Kemudian di akhir eh, ini otomatis. Jadi ketika ada satu saja komentar yang tidak sesuai, maka RPS-nya nanti akan dinyatakan direvisi atau ditolak. Kemudian kita harus menginputkan komentar akhir atau mungkin kesimpulan komentarnya. Kemudian ketika klik simpan ada konfirmasi lagi untuk final review-nya. Nah, ketika statusnya sudah ditolak, kita sudah tidak bisa memberikan review lagi di setiap minggu maupun dokumennya. Lalu nanti akan kembali ke eh, dosen, diperbaiki terlebih dahulu. Kita masuk lagi sebagai dosen penyusunnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ditolak. Kemudian di setiap minggunya yang kita komentari tadi, semisal ada tidak sesuai, akan ada tanda merah di setiap minggunya. Kemudian di paling bawah nanti akan ada komentarnya. Kemudian proses pengisian diulang kembali sampai selesai, kemudian difinalisasi lagi, dan proses reviewnya
dijalankan kembali seperti tadi. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk fitur review ini nanti eh, kami buka setelah mata kuliah assignernya diisi gitu ya Bapak Ibu. Dan yang bisa mengakses fitur review ini nanti adalah orang-orang yang ada di mata kuliah assigner. Seperti itu. Cukup dari saya Bu Amalia. Baik, terima kasih Mas Fadil. Jadi Bapak Ibu, terkait review RPS ini, eh, yang pertama adalah yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu harus apa, eh, menyelesaikan proses menyelesaikan pengisian RPS-nya terlebih dahulu dengan catatan jamnya harus sudah sesuai, jadi beban kerjanya itu harus sudah sesuai, kemudian bobot penilaiannya juga harus sudah 100%. Nah, itu baru nanti bisa melakukan finalisasi RPS. Seperti itu. Dan juga nanti sudah terisi maksudnya seperti matriks bukan matriks ya, kontrak kuliah gitu, dan peta konsep dan peta kompetensinya juga. Gitu. Nah, baru nanti bisa melakukan finalisasi RPS. Setelah itu baru baru RMK yang akan bekerja untuk mengecek satu persatu. Nah, Mas mungkin Mas Fadil, apakah Koorprodi yang sudah melakukan assign ke ORMK dan RMK itu nanti review RPS-nya akan langsung muncul di dosen RMK? Gimana tadi Mbak pertanyaannya? Jadi ketika Koorprodi itu sudah melakukan assign RMK, berarti Mm-mm. review RPS ini menunya sudah langsung otomatis ada di RMK, dosen RMK tersebut. Iya betul Mbak. Oh, berarti gitu ya Bapak Ibu. Jadi langsung Mm-mm. otomatis. Jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget jika tiba-tiba nanti ada menu review RPS. Oh, berarti sudah diassign oleh Koorprodinya sebagai RMK. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Wadil tadi setelah selesai dari RMK kan harus ke Koorprodi. Apakah isiannya sama? Ke Koorprod ini terdengar ya? Ya. Kan tadi kan ada 2 tahap, nggih, gitu. Iya Mbak. Jadi kalau untuk Koorprod ini nanti tidak ada komennya Mbak. Bentar, saya kasih lihat dulu. Ah. Baik, nanti untuk bedanya di Core Prodi, komentar ini nanti tidak ada, Mbak. Jadi hanya langsung ke hasil review dan memberikan komentar akhir. Seperti itu. Oke. Jadi bedanya nanti Oke. mungkin di situ. Sekarang saya Oh, belum bisa kasih lihat, Mbak. karena perlu Iya, diselesaikan dulu ya. iya. Oh, baik. Gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu Korprodi. Jadi nanti untuk Bapak Ibu Korprodi nanti langsung ke bagian hasil review ya. Berarti ya Mas ya. Iya, Hasil bedanya review hanya di akhir. tidak ada komentarnya saja. Oh begitu. Tetapi di bagian rencana mingguan masih Mas. Rencana mingguan juga tidak ada. Oh berarti Jadi langsung di menu hasil review ya. iya, nanti di Oke. sini ada pilihan setuju atau tidak setuju. Oke. Berarti cuma klik pilihan setuju atau tidak setuju. Seperti Iya, itu Bapak Ibu. untuk Baik. korpro. Mm-mm. Kalau untuk Korpro itu nanti berarti menunya ada di mana Mas? Review RPS juga. Iya, di review RPS juga sama. Baik. Dan Seperti. itu Mm. kalau korpro karena sudah otomatis nanti harusnya langsung muncul menu review RPS-nya. Oh, baik. Itu nggak Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu Korprodi nanti bisa ngecek satu-satu. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan mungkin dari Pak Aska ya.
eh izin bertanya untuk ekspor RPS rencana mingguan tidak terprint kah? Izin bertanya. Hmm. Oh iya Pak, jadi untuk ekspor rencana mingguan ini memang masih belum, rencana mingguan. Ekspor RPS ini masih belum selesai Pak ekspornya. Jadi nanti sedang kami tambahkan rencana mingguan ke dalam RPS-nya Pak. Mungkin siang ini atau sore nanti sudah bisa. Oke, baik. Nanti mungkin mungkin bisa dicoba ya, Pak Aska. Seperti itu. Em, Pak Alfa ya, Pak. Pak Alfa. Em, Bagaimana kita bisa cek kesesuaian? Dicek ke LMS. Maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin bisa bertanya langsung, Pak Alfa. Cek kesesuaian. Iya, terima kasih Mbak. Maaf saya masih di luar. Jadi langsung tanya aja kalau tadi kan kita disuruh tiap minggu mengecek kesesuaian atau tidak sesuaiannya ya. Itu bagaimana kita tahu sesuai atau tidak sesuai? Apakah kita mencocokkan dengan RPS yang cetak atau kita mencocokkan dengan implementasi di lapangan? Kalau implementasi, apakah kita harus hadir di kuliahnya atau bisa cek di LMS seperti itu? Ya, ya. Sementara itu aja Mbak. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf tadi di mute, Bapak. Jadi untuk bagian Pak Alfa sama seperti tadi pertanyaan Pak Kaisar ya. Mungkin sesi ini akan saya langsung saya lempar ke Bu Siti Munfaridah mungkin. Bu Timun. Oke, Mas Fadil sudah selesai kan? Iya, Mas Fadil bisa ini. Oke, terima kasih. Ini berarti pindah ke saya ya, Bu Amal ya. Iya, betul, Bu. Monggo. Apa suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Masuk Bu, silakan Bu. Oke. Mungkin sekalian menjawab tadi ya. Jadi kalau untuk penugasan yang Pak Kaisar tadi, untuk penugasan siapa yang bertugas sebagai reviewer begitu, untuk sejauh ini kan RMK-nya tadi katanya mau ada yang berubah gitu kan. Nah, jadi untuk saat ini masih diserahkan sebetulnya kepada Korpro kebijakannya siapa yang ditunjuk begitu. Namun karena ini prosesnya review ya, supaya tidak supaya proses reviewnya itu berjalan dengan sesuai aturan. Jadi mohon untuk dipastikan saja bahwa koordinator mata kuliah itu berbeda dengan yang mereview begitu. Karena kalau em, sesuai dengan misal nih boleh mengikuti RMK yang lama atau boleh juga tidak begitu. Jadi kalau misal ini nih kalau di prodi saya ketua RMK-nya untuk nih rekayasa dan proses pengolahan pangan. Nah, kemudian di sini saya koordinator mata kuliahnya yang unit operasi juga. Berarti kan saya saat itu jadi pengampu kan. Nah, kalau nanti yang ditugaskan sebagai mereview juga saya sendiri, nah itu kan juga nanti jatuhnya tidak terjadi proses review seperti mereview diri sendiri. Jadi tolong dipastikan orang yang berbeda gitu. Nah, lalu siapa yang ditugaskan nanti diupayakan yang sesuai dengan bidangnya begitu, yang ada di RMK tersebut. Misal di sini ada Bu Angela, tapi kan Bu Angela kan di sini kalau di Tekpang sebagai korpro, nah nanti kan jatuhnya orang yang sama juga. Nah,
bisa ke Bu Gebri seperti itu. Atau kalau mungkin di RMK tersebut tidak memungkinkan, boleh ke yang lain. Tapi tetap dipastikan bahwa antara koordinator MK, kemudian reviewer, dan juga korpro itu dibedakan gitu. Kecuali pada case em, nanti kan koordinator MK-nya juga korpro juga. Nah, mau tidak mau nih, kita masih bisa terima gitu kan. Korpro juga pasti menjadi koordinator MK kan mengampu juga. Itu tidak bisa dihindari juga gitu. Jadi diupayakan berbeda sesuai dengan bidangnya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, misal jumlah dosennya sedikit, ya sudah tidak apa-apa begitu. Terus kalau yang pertanyaan kedua dari Mas Alfa tadi, dari Pak Alfa, bagaimana cara kita mengecek kesesuaian begitu kan? Ini berarti kaitannya sama tugasnya GJM ya Bapak Ibu terkait proses monef semester yang rutin dilakukan begitu. Nah, kalau di review ini, review mingguan itu setiap minggunya itu reviewnya bukan tentang kesesuaian materi tapi lebih ke em, apa namanya mereview apakah sesuai dengan CPMK-nya atau tidak materi yang diberikan, begitu apakah jamnya sesuai, apakah metode pengajarannya sesuai atau tidak, begitu. Jadi review seperti review RPS pada umumnya. Lalu untuk yang terkait dengan tugas GCM nanti karena belum tersinkron ya antara sistem yang di review di kurikulum ini dengan yang di LMS, jadi memang masih tetap harus dicek. Jadi setelah nanti ada RPS-nya, setiap minggunya bahan kajiannya apa, tetap harus dicek di LMS apakah yang disampaikan, apakah yang dilakukan dalam proses perkuliahan tersebut sama atau tidak sesuai dengan yang direncanakan pada RPS begitu. Apakah sudah cukup jelas Pak Kaisar dan Pak Alfa? Terima kasih Bu. Kalau dari saya ya sejauh ini sudah ada gambaran lah. Meskipun sebenarnya saya masih bingung kalau dari pernyataan tadi berarti yang jadi fokus saya apakah ngelihat ke LMS-nya atau berarti kita harus memahami mata kuliah tersebut untuk mengerti bahwa pekan tersebut materinya sudah cocok. Dan kalau memang seperti itu kenapa harus mingguan kok tidak di cut off dari katakanlah penyusunan bahan kajian dan eh, apa CPMK-nya atau memang sistem yang seperti itu baru bisa di cut off secara mingguan. Terima kasih. Oke, izin menambahkan sedikit ya Pak Alfa. Sebenarnya kalau bahan kajian itu sudah, ya meskipun bisa berubah, tapi pokoknya intinya itu kan sudah dibahas secara keseluruhan di penyusunan kurikulum, mulai dari CPL, kemudian CPMK, sampai ke bahan kajiannya. Makanya di situ ada silabus yang ditentukan oleh tim kurikulum. Itu juga bukan dosen secara individu yang membuat kayak gitu. Jadi sudah disepakati kurikulum secara sepaket, seprogram studi begitu. Nah, sementara untuk yang RPS ini kan rencana begitu kan. Jadi memang harus mengerti apakah ini sudah sesuai atau belum gitu rencananya. Sementara kalau LMS itu adalah semacam proses untuk mengecek monitoringnya. Itu kan pelaksanaannya ya lewat LMS. Jadi untuk memonitoring apakah yang direncanakan sesuai atau tidak begitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan. Sudah cukup nangkap, terima kasih. Oh ya itu Oke. Mbak, itu ada pertanyaan dari korpro saya tentang Oh ya RM. silakan Pak Kaisar. Ya ada di chat, ada di chat tentang tidak bisa karena RMK itu yang di SK-kan hanya satu orang per rumpun. Yang kedua, case-nya yang mengampu itu pasti diutamakan yang memang dosen di bidang itu. Jadi kalau memang dia harus dosen yang lain lagi, ya akhirnya kembali ke korpro lagi yang mereview. Itu sih masalahnya di prodi kami karena memang prodi kami juga anggotanya cuma 4 orang kan. Sebelumnya kemarin yang sisanya baru dosen baru.
Oke. Gitu, Mbak. Baik Pak Kaisar. Jadi kalau takutnya yang review nanti korporo lagi begitu kan. Nah, mungkin bisa dibedakan antara kalau yang mana yang sebagai tugas sebagai korpro, kayak tadi kan yang berperan sebagai verifikator korpro gitu kan. Tapi untuk yang reviewer seperti apa, itu bisa menjadi kebijakan di dalam program studi supaya tidak terjadi ketimpangan beban baik dalam proses, misal dari awal pun kita pembagian SKS mengajar, misal sampai proses review begitu, penyusunan RPS itu jadi kebijakan di dalam prodi supaya setiap dosen itu mendapatkan beban yang sama begitu. Jadi kalau misal em, saya sudah mereview ini sampai 5 sampai berapa lebih dari 5, terus ada dosen yang kemudian dia hanya mereview 2, itu menjadi kebijakan prodi untuk bagaimana agar terjadi pembagian tugas yang sama begitu. Jadi tidak ada kecemburuan juga, tidak ada iri-irian mana kok dia tugasnya cuma sedikit seperti itu. Terus kalau terkait yang di SK kan cuma satu nama begitu, koor RMK-nya. Nah, sebenarnya kalau yang bertugas itu kan RMK rumpun mata kuliah kan tidak hanya koornya saja yang mereview, tapi RMK itu adalah rumpun mata kuliah satu rumpun, jadi yang satu bidang keahlian gitu. Jadi siapa saja tidak harus koornya, tapi juga dosen yang ada di dalamnya tidak apa-apa begitu. Kalau bisa tadi yang sesuai bidangnya dalam satu rumpun, tapi tidak harus koordinatornya ya. Nah, sementara kalau memang kondisinya tadi dosennya cuma sedikit ya, berarti dengan kebijakan prodi membagi secara adil pembagian tugasnya begitu. Oke, berarti intinya berarti bisa kan ya? Berarti tetap akhirnya yang yang meriksa dia lagi ya karena memang nggak ada yang lain juga nanti eh, mungkin dibagi aja oleh korprodinya ya sesuai dengan rumpunnya. Memang selama ini memang sesuai dengan rumpun per rumpunnya. Oh Iya, iya, oh iya Mbak satu lagi berarti ini menunggu SK dulu kah berarti? Kan kalau begini menunggu SK dulu atau bisa eh, secara paralel atau gimana? oke, izin ya Pak Kaisar. Em, ini kan deadline-nya dari Bu Amal kemarin, kalau tidak salah, karena RPS itu kan dilakukan, dibuat, direncanakan sebelum kuliah berjalan ya. Nah, kalau ini nunggu SK, seperti yang kita tahu, membuat SK kan tidak secepat itu juga gitu. Nah, sampai saat ini masih untuk yang sekarang dipakai sebelum perkuliahan Gasal ini masih menggunakan sistem tadi, kebijakan dari Prodi. Boleh mengikuti RMK yang lama atau sesuai dengan kebijakan Prodi untuk menugaskan, begitu. Yang dipercaya untuk mereview, gitu. Nah, untuk perubahan RMK, ya saya yakin di kurikulum yang baru ini, selain koordinatornya juga pasti ada banyak sekali perubahan di susunan rumput mata kuliahnya gitu. Ada pelompokan yang diubah-ubah gitu sehingga sangat perlu untuk kita menyusun RMK yang baru gitu. Nah, oleh sebab itulah kenapa salah satunya selain untuk memastikan tadi review RPS, GJM juga disertakan dalam proses ini salah satunya juga untuk membantu dalam proses pembentukan RMK yang baru gitu. RMK yang akan dipakai dalam kurikulum Gasal 2005-2026 dan ini kan berlaku untuk insya Allah 5 tahun ke depan ya. Jadi nanti silahkan dari fakultas masing-masing itu mengajukan RMK-nya yang baru, tapi nanti kan formatnya nanti akan menyusul dari kami kirimkan via email, tapi mohon GJM membantu untuk mengumpulkan itu segera datanya gitu. Jadi kurikulumnya, RMK-nya, kelompoknya seperti apa, terus kemudian koordinatornya siapa, dan kalau bisa RMK ini juga tidak yang tiba-tiba berganti-ganti begitu. Kecuali kalau memang ada alasan yang em, memang bisa diterima dengan urgensi yang bisa diterima gitu. Misal pergi S3 begitu. Tapi kalau memang dengan jumlah dosen yang mumpuni, terus kemudian keadaannya em, tidak jadi perubahan, semoga SK-nya juga tidak terjadi perubahan. Jadi bisa
siapkan. Nanti formatnya akan menyusul seperti apa, karena kemarin juga sempat ada perubahan apa namanya format. Nah, kita upayakan nanti untuk RMK yang baru segera diajukan sambil saya bantu untuk soundingkan ke pihak hukum juga supaya prosesnya lebih cepat. Mungkin kita kan mulai kuliah 25 Agustus ini ya. Nah, untuk kalau nyusun RMK-nya ini kan agak tidak bisa secepat itu tiba-tiba. Nah, jadi sementara penugasan dari Korpro, lalu untuk selanjutnya nanti tugas RMK itu akan mengikuti SK yang baru begitu. Diajukan setiap fakultas masing-masing. Nanti tapi akan em, dihimpun oleh em, GJM terus kemudian disampaikan kepada kami. Kenapa? Karena data RMK itu sangat penting karena menyangkut selain untuk review tadi, itu juga ada beberapa kaitannya dengan proses yang kita lakukan di penjaminan mutu gitu. Yang pertama kalau kemarin SAR kan cuma sampai ke tahap sampai dengan korpro. Kenapa? Karena em, jurusannya kan sudah terdiri dari prodi yang berbeda-beda gitu. Nah, nanti kita usahakan untuk di semester gasal nanti dengan sistem yang baru. Jadi nanti pengelompokan mata kuliahnya juga baru, terus termasuk pemegang penanggung jawab SAR yang di RMK-nya juga sesuai dengan SK yang baru, terus sampai ke korpro, terus dilanjutkan ke SAR yang fakultas. Karena yang sebelum-sebelumnya itu sampai di jurusan. Tapi yang semester kemarin tidak bisa dilakukan karena memang jurusannya sudah teracak-acak prodi satu dengan yang lain tidak sama lagi gitu. Jurusan satu yang dengan yang lain tidak sama lagi gitu. Terus nanti juga mungkin bisa dipakai lagi untuk verifikator RPS di proses selanjutnya gitu. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu yang KJM untuk menyiapkan data RMK ini. Insya Allah segera dikirimkan formatnya yang baru ya. Nah, kebetulan sekalian menyampaikan beberapa hal terkait SAR dan Monef pembelajaran. Jadi kita di em, tahun akademik Gasal 2025-2026 ini mulai kuliah di 25 Agustus sampai dengan 19 Desember. Sampai dengan terakhir ada batas akhir perubahan nilai mata kuliah di 7 Januari ya Bapak Ibu. Nah, em, seperti pada semester yang sebelum-sebelumnya, kita juga perlu melakukan SAR dan juga Monef. Jadi sambil saya sounding dari jauh-jauh hari, tapi prosesnya sama ya. Termasuk tadi kalau review, apa namanya, ada tidaknya review RPS, nanti juga bisa sambil bisa dicek melalui SIM kurikulum yang baru gitu. Karena proses reviewnya dilakukan di situ kan. Jadi otomatis hasilnya diupayakan seharusnya lebih baik begitu. Yang sebelumnya tidak melakukan review, tapi karena ini ada di sistem seharusnya lebih lebih baik hasilnya. Nah, oh ya, sekalian saya mengingatkan yang hari ini tanggal 19 ini kemarin SAR-nya sudah diperpanjang beberapa kali gitu. Nah, yang terakhir ini yaitu 19 Agustus yaitu hari ini untuk genap dan kalau di SAR settingannya nih ya Bapak 2024. Jadi genap 2024 hari ini deadline-nya untuk pengisian. Sedangkan untuk selanjutnya, nah ini jadwal sementara yang saya susun, insya Allah sudah sangat cukup sesuai dengan timeline perkuliahan tadi. Jadi kalau perkuliahan berakhir di bulan Desember, sedangkan input nilai bahkan perubahan itu di 7 Januari, nah ini sudah kita buka pengisian SAR mulai dari 26 Desember nanti. Kalau dosen diberi waktu cukup lama karena banyak yang mengisi, biasanya itu yang cukup menyita waktu. Nah, sampai 18 Januari. Terus kemudian SAR 4 di RMK 1 minggu 25 Januari, kemudian di SAR 3 1 Februari, di SAR 2 8 Februari. Nah, nanti di perkuliahan genap akan kembali lagi masuk kuliah di 23 Februari. Jadi tujuannya adalah pengisian SAR itu sebagai bahan evaluasi juga untuk ke program studi terutama ya. Untuk apakah pembelajaran dilakukan dengan sesuai atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu GJM juga punya peran yang sangat besar nih. Soalnya kadang ada yang nulis, ada yang buat apa sih saya ngisi SAR, ngisi Monef kayak gini, tapi kalau tidak ada tindak lanjut begitu. Nah, itu menjadi peran Bapak Ibu yang di GJM mungkin yang ada di Prodi bisa menyampaikan, oh hasilnya seperti ini nih.
nanti bisa dijadikan evaluasi sebelum kuliah berlanjut. Harapannya seperti itu, sebelum ke semester berikutnya. Tuh. Nanti juga semua ini akan disampaikan ke email jadwal-jadwalnya ya Bapak Ibu. Jadi sudah kita rencanakan dulu dari awal sepaket dengan kalender akademik gitu. Terus ya, yang salah satu yang kita lakukan juga kemarin ada monitoring dan evaluasi pembelajaran. Nah, alhamdulillah semua fakultas saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih atas kerja kerasnya Bapak Ibu yang di GJM karena laporannya dari setiap fakultas lengkap, meskipun ada juga yang melebihi deadline dalam pengumpulannya, tapi ini adalah semester yang dengan pencapaian karena laporannya semuanya lengkap begitu. Dibanding ada semester sebelum-sebelumnya yang tidak terkumpul laporannya gitu. Terima kasih atas bantuannya. Semoga ini nanti silakan bisa dipakai direkap untuk bahan evaluasi juga ya. Terus terkait moneh pembelajaran ini masih sama seperti sebelumnya, tahapannya ada perencanaan, proses pembelajaran dan juga penilaian pembelajaran. Sementara deadline-nya tadi kita selesai di 7 upload nilai perubahan sampai 7 Januari. Nah, ini bisa kita berikan waktu 1 bulan untuk mengumpulkan monitoring pembelajaran selanjutnya di 7 Februari gitu. Saya rasa cukup 1 bulan gitu untuk menyiapkan semua itu gitu. Nanti sisanya ada waktu lagi untuk proses em, pembahasan hasil dari moneh pembelajaran tersebut di fakultas maupun di program studi gitu. Oke, kalau dari saya ada sedikit quotes bersama mengevaluasi bersama memperbaiki untuk mutu yang lebih baik gitu. Jadi em, jangan sampai cuman dijadikan laporan saja untuk memenuhi oh SIM RPS nih dibuat semuanya RPS nih di review terus kemudian SAR dilakukan, moneh dilakukan dan hanya berakhir begitu saja. Tidak, tapi semoga selain dievaluasi juga menjadi bahan untuk terus memperbaiki begitu. Jadi tidak hanya disusun menjadi sebuah laporan, tapi juga digunakan untuk mencapai mutu yang lebih baik begitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Maaf kalau suaranya berisik, saya lagi di lapter. Baik, tadi ada Bu Putri, monggo Bu Putri kan ini raise Iya, hand. izin Bu, sedikit apa namanya konfirmasi gitu dari yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Terima kasih atas arahannya dan responnya, terutama terkait RMK ini karena di periode sebelumnya itu saya sudah sempat menyampaikan concern saya ini gitu ya, karena apa namanya secara kan kita bekerja biar kalau pas saat visitasi itu jelas gitu. Ini yang disampaikan sebagai RMK siapa, kemudian apa namanya prosesnya yang dilakukan untuk apa reviewnya seperti apa gitu. Nah, sebelumnya itu sudah saya sampaikan bahwa kami memohon untuk RMK ini yang di SK-kan itu tidak hanya koornya saja, karena tadi kebutuhan untuk apa namanya cross section gitu kan. Nah, karena dalam mereview itu kan ada poin yang pada saat itu di form yang lama itu kan terkait apa bidang sorry bahan kajian gitu kesesuaian bahan kajian itu kan kalau bukan dosen yang di bidang tersebut pasti apa akan kesusahan. Nah, sedangkan di SK yang sebelumnya itu kan hanya koor koornya saja begitu yang di SK-kan. Nah, tadi kalau sudah ada apa namanya eh ini ya concern bersama bahwasanya eh, itu bisa diesakan juga ya. Jadi namanya tim RMK begitulah ya. Jadi nanti perihal teknisnya di prodi untuk memastikan bahwa bukan dirinya sendiri yang direview itu nanti bisa kami koordinasikan lebih lanjut seperti itu. Tapi legal basisnya itu kan ada begitu. Mungkin itu jadi terima kasih banyak arahannya untuk teman-teman LPMPP.
Oke, terima kasih Bu Putri atas masukannya. Sebenarnya sebelumnya juga sempat ada format RMK yang di dalamnya tuh ada format koordinator mata kuliah begitu. Nah, tapi kan kalau koordinator mata kuliah itu setiap semester, hampir setiap semester berganti ya. Ya ada yang berganti, ada yang tetap gitu. Nah, jatuhnya kan tidak sesuai dengan SK gitu. Nah, nanti mungkin kami pikirkan agar tetap masuk di dalam bidang rumpun tersebut, namun tidak spesifik langsung ke mata kuliah yang MK tersebut, koordinatornya siapa begitu. Soalnya kan bisa berganti-gantikan. Oke, terima kasih atas masukannya Putri. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait eh, proses review RPS ini? Apakah masih ada? Baik, oh ya, mungkin saya ini ingin bertanya lagi. Tiba-tiba terpikir kepada Mas Fadil dan Mas Danu, mungkin terkait sistem ya. Bisakah kita ekspor RPS sebelum melakukan review? Gimana Mas Fadil? Gimana tadi Mbak? Bisakah kita melakukan ekspor RPS Hmm? sebelum melakukan review RPS? Bisa Mbak? Oh bisa, baik-baik, gitu ya. Oh baik-baik, terima kasih. Oke, berarti bisa ya. Alhamdulillah. Gitu Bapak Ibu. Em, itu mungkin terkait review RPS Bapak Ibu. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan lagi, gitu kan, sebelum kita masuk ke sesi yang lain. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Insya Allah sudah jelas, nggih, gitu terkait review RPS ini, gitu kan ya. Insya Allah sistem ini kami coba sedemikian rupa, gitu Bapak Ibu, agar proses digitalisasi kurikulum dan manajemen mutunya itu eh, memudahkan Bapak Ibu, gitu. Harapannya seperti itu. Nah, mungkin sedikit tambahan mungkin ya Bapak Ibu dari saya terkait SIM kurikulum ini. Mungkin Bu Timun minta tolong. Ya, saya mau share screen sebentar. Jadi Bapak Ibu terkait di pengumuman yang sudah saya share sebelumnya ke Bapak Ibu Koorprodi yang mungkin sudah disampaikan kepada eh, RMK gitu kan bahwa Izin suaranya kecil, Bu. oh ya siap-siap. Jadi sesuai yang sudah di undangan sudah saya sampaikan terkait masalah ini ya Bu, Bapak Ibu tentang kita kunci sistem SIM kurikulum seperti itu. Jadi mungkin sebentar saya share screen dulu mungkin. Baik, ini ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi terkait kita mengunci sistem di SIM kurikulum. Jadi Bapak Ibu proses di SIM kurikulum ini tuh tidak berakhir hanya sampai Bapak Ibu mengisi silabus gitu ya. Kemudian RPS, kemudian kita mereview RPS gitu ya. Harapannya di selanjutnya sistem ini masih akan dikembangkan kembali gitu. Terutama harapannya kita bisa mengukur bagaimana pencapaian gitu kan CPMK dan CPL-nya setiap mahasiswa kita.
seperti itu. Oleh karena itu, memang kami sangat membutuhkan itu data-data seperti silabus, berapa bobot persentasenya, setiap CPMK dan yang lain-lain. Nah, Bapak Ibu, seperti sebelumnya, kurikulum ini kan kita susun setiap 5 tahun sekali seperti itu. Dan insya Allah penyusunannya secara garis besar 90% sudah selesai lah gitu ya Bapak Ibu ya. 90% sudah selesai terkait CPMK-nya, seperti itu CPL-nya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sistem ini akan kami kunci gitu ya di insya Allah di tanggal 24 nanti. Apa saja yang akan dikunci selama 5 tahun ini? Yang akan dikunci itu adalah di CPL gitu. Kemudian CPMK-nya gitu, dan matriks CPL dan CPMK. Nah, jadi 3 poin ini akan kami tutup Bapak Ibu itu selama 5 tahun ke depan. Harapannya tidak ada pergantian ya secara signifikan gitu kan di proses ini gitu. Secara idealnya seharusnya tidak ada revisi seperti itu di bagian CPL, CPMK, matriks CPL dan CPMK ini. Nah, rencananya penguncian ini akan kami lakukan di tanggal 24 Agustus ya. Agustus 2025 gitu. Jadi harapannya Bapak Ibu yang em, bagian silabusnya gitu kan masih kosong gitu kan ya. Masih kosong gitu. Mohon segera untuk eh, diisi seperti itu ya. Insya Allah kalau untuk informasi CPL, CPMK, matriks CPL, CPMK itu mesti sudah ada seperti itu di Bapak Ibu semuanya. Mungkin, nah mungkin Bapak Ibu, saya lempar dulu ke Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Korprodi mungkin ya. Di sini mungkin ada beberapa tim kurikulum, program studi juga yang ada eh, untuk ini pengunciannya gitu kan. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ini gitu? Tes Bapak Ibu, suara saya masukkan ya. Apakah ada yang ditanyakan terkait penguncian ini? Seperti itu. Apakah semuanya sudah oke Bapak Ibu? Gitu. Penguncian bukan dari saya Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa untuk membuka kuncinya seperti itu. Gimana kah? Oke, berarti insya Allah semuanya sepakat nih Bapak Ibu tanggal 24 Agustus 2025. Gitu. Jadi mohon untuk bisa diisikan gitu untuk CPL CPMK, matriks CPL CPMK-nya. Itu. Kita kunci selama insya Allah selama kurikulum 5 tahun ke depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam silabus itu tidak hanya CPL, CPMK, matriks CPL dan CPMK, tapi di dalamnya juga ada materi pembelajaran, sub CPMK, gitu kan ya. Ada um, Suaranya kecil, Bu. kecil ya, tes. Sip, Terdengarkah Bapak sip, Ibu? sip, sudah, sudah. Oke. Jadi selain CPL, CPMK, matriks CPL, CPMK, di dalam silabus juga ada materi pembelajaran gitu kan ya di sub CPMK-nya, sub CPMK juga ada, kemudian ada beban belajarnya, kemudian ada bentuk penilaiannya. Nah, untuk poin-poin itu nanti akan dilakukan penguncian juga. Namun penguncian ini bisa dibuka oleh koor prodi gitu, seperti itu. Nah, kami tunggu sebelum kami melakukan penguncian, kami tunggu sampai di pekan keempat. Jadi kami tunggu sampai di pekan keempat. Seperti itu. Jadi mungkin kalau sampai pekan keempat, kira-kira itu di pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti sampai tanggal 19 ya Bapak Ibu ya. Sampai tanggal 19 September. Itu.
Baik, monggo Bu Putri, jika ada ditanyakan. Ya, izin Bu Amal, Amal ini saya sedikit apa keberatan begitu Bu ke terutama untuk apa batas waktu penguncian CPL CPMK. Oke, Ini kan baik. sebenarnya Mm, untuk CPL CPMK dan matriks ini secara manual kami sudah ada begitu ya karena kan ya. kemarin itu diperuntukkan untuk menghitung beban SKS tiap mata kuliah. Namun memang Betul. terkait digitalisasinya yang saat ini diperlukan ini sepertinya keberatan Bu untuk tanggal 24 Agustus Mm-mm. dikarenakan fokus kami saat ini juga harus sudah menyiapkan LMS karena kan Baik, tanggal 25 itu sudah masuk begitu ya Bu. baik. Sehingga kalau concernnya ini adalah digitalisasi begitu kami mengusulkan kalau boleh eh, berbarengan mungkin ya yang tanggal 19 September itu kami coba apa namanya sesuaikan gitu untuk untuk apa digitalisasinya begitu Bu kalau Oke. diperbolehkan. Sampai tanggal 19 September ya, Bu. Em, Iya. mungkin ada pertimbangan dari Pak Rifki. Iya, halo. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Iya, terkait itu ya Bu ya. Karena sebenarnya gini, kalau kita belum menyelesaikan ngisi, sebenarnya nggak sekedar digitalisasi ya Bu ya. Karena kita itu sedang membangun sistem digital untuk perhitungan apa namanya capaian lulusan ya. Dan tadi disampaikan bahwa nggak berhenti sampai sini. Ini perjalanannya masih panjang nih sim kurikulum nih. Ya. Teman-teman UPA masih ada PR untuk menyelesaikan sampai di perhitungan CPL gitu. Nah, dan kita nggak bisa move on kalau satu tahap belum selesai gitu. Contoh sederhananya, yang tahap pertama ini kita belum bisa masuk ke RPS kalau silabusnya belum fix gitu. Dan teman-teman belum bisa review RPS kalau RPS-nya belum selesai. Belum bisa apa namanya pengesahan RPS kalau reviewnya juga belum selesai gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita apa namanya mundur-mundur apa namanya dampaknya dampak mundurnya lumayan banyak, Bu. Gitu, dan maka dari itu kemarin kita kita apa namanya ambil 24 Agustus kalau nggak salah itu di minggu pertama ya Bu Amalia ya, minggu pertama perkuliahan ya. Gitu, karena CPL CPMK Matrix ini seharusnya ada di apa namanya ada di silabus gitu, sudah ada di silabus manual gitu. Dan kalau apa namanya untuk memindahkan dari silabus manualnya ke atau file yang digunakan oleh tim kurikulum ke sim kurikulum itu kan yang punya akses nggak cuma untuk mengubah silabus itu yang punya akses nggak cuma korpro ya Bu ya, ada tim kurikulumnya gitu. Jadi bisa bisa di manage lah gitu. Mungkin sebelumnya kami juga mohon maaf karena apa namanya SIM-nya agak terlambat gitu ya, mepet-mepet di waktu awal perkuliahan sehingga deadline-nya agak agak mundur gitu. eh jadi untuk sementara tanggal 24 itu masih begitu dulu ya Bu. Nanti kami coba pertimbangkan kembali apakah bisa diundur apa tidak. Cuma untuk saat ini eh, sementara masih tanggal 24. Gitu ya Bu Putri, mohon maaf. Iya Pak, Kami mungkin pertimbangkan lagi. ya nanti bisa dipertimbangkan kembali karena kami juga di Prodi concernnya kan ini apa namanya RPS-nya ini bisa terbaca dan tersampaikan ke mahasiswa begitu. Tapi ini kan secara paralel juga kita butuh digitalisasi untuk nantinya di akhir perkuliahan bisa dianalisis lebih jauh gitu ya terkait ketercapaian CPL. Kayak ini dua hal yang
saat ini kalau saya memandangnya agak split gitu Pak. Jadi makanya bebannya Mhm. lumayan terbagi gitu. Jadi nanti mungkin kalau ada pertimbangan lebih baik lagi dari LPMPP bisa diinfokan kembali. Terima kasih Pak. Ya, makasih pertimbangannya Bu Putri. Mungkin ini Pak, tanggal 24 Agustus itu belum masuk perkuliahan Pak. Tanggal 25 baru mulai perkuliahan. Jadi apakah mungkin di pekan perkuliahan pertama mungkin ya Pak ya? Gitu. Hmm, Pekan perkuliahan hmm, pertama itu bisa. berarti tanggal 25 sampai tanggal 29 itu pekan perkuliahan pertama. Kalau tanggal 24 itu hari Minggu sebenarnya itu masih belum masuk pekan perkuliahan pertama sebenarnya. Seperti itu. Bisa kali ya mungkin ya, tapi Ya, nanti nanti ya Bu kita bahas di apa namanya di rapat internal aja. oke, baik Bapak Ibu. Jadi monggo mungkin dicicil nggih Bapak Ibu gitu kan ya untuk pengisian ini gitu biar tidak berlama-lama gitu terkait CPMK dan matriks CPMK-nya gitu. Monggo nanti bisa dibagi-bagi dengan tim kurikulum program studinya seperti itu. Itu terkait kurikulum ya Bapak Ibu, SIM kurikulum karena perjalanan kurikulumnya masih masih cukup panjang ya Bapak Ibu gitu. Terutama nanti masih belum kita membahas tentang dokumen kurikulum atau naskah akademiknya seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu Tambahan akan sedikit Bu oh nggih, Amal. monggo monggo. Iya, karena di sini undangannya ada korpro dan kayaknya ada tim kurikulum ya undangannya Bu Amal ya. Ada nggak sih? Atau gimana? RMK Pak. Oh RMK ya. Iya. RMK dan korpro ya. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin mungkin ada beberapa yang sudah merasa kalau kurikulumnya sudah selesai gitu ya. Untuk kurikulum 2025, 2030 gitu. Nah, cuma perlu dipahami bersama bahwa kurikulum ini nggak berhenti di kurikulumnya jadi gitu. Kita akan terus melakukan evaluasi, ya kita akan terus melakukan monitoring, nanti akan dibantu sama tim GCM ya untuk melengkapi siklus mutunya ya. Terus tim RMK nanti kita akan apa namanya reformulasi ya tugas dan strukturnya gitu agar prodi ini bisa benar-benar berkembang dari sisi pendidikan dan keilmuannya gitu. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu kita kembali ke apa namanya fungsi kita sebagai apa, pendidikan tinggi yang menawarkan tridharma ya pendidikan, penelitian, pengabdian segala macam. Itu semua ya tentunya mengakar pada keilmuan, keilmuan program studi. Jadi eh, perjalanan masih panjang ya mohon apa namanya sama-sama saling eh, apa namanya terbuka kami terbuka atas masukan-masukan seperti yang tadi disampaikan. Kami juga akan terus membenahi sistem dan eh, fungsi struktur seluruh organisasi mutu yang ada di ITK baik dari level institut sampai level program studi. Mohon bersabar dan eh, mohon kerjasamanya itu Bapak Ibu semua. Terima kasih. Semoga lancar. Kalau ada apa namanya kendala, jangan ragu untuk menghubungi apa namanya LPMPP terkait kendala di SIM-nya, terkait kendala di reviewnya atau kendala di pelaksanaan pendidikannya. Itu terima kasih. Nah, itu aja dari saya sebelum tutup. Terima kasih Bu Amal. Baik, terima kasih Pak Rifki. Baik Bapak Ibu, jika mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, em, berarti kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk sosialisasi hari ini gitu kan. Monggo Bapak Ibu bisa sudah mulai. Harapannya sih sudah dicoba ya untuk pengisian RPS-nya. Itu monggo nanti bisa dicek-cek kembali gitu Bapak Ibu Koorprodi gitu kan. Silahkan bisa mengakses mata kuliah assignernya gitu kan ya. Bisa mengassign gitu ke ORMK dan juga ke RMK gitu kan. Yang perlu digarisbawahi adalah kalau bisa core MK dan core RMK-nya tidak boleh sama seperti itu. Terus kemudian RMK, monggo nanti bisa dicek kembali ya. Berarti harus
mengecek gitu kan untuk bagian review RPS-nya gitu. Untuk apa saja yang perlu direview tadi sudah dibahas juga dan di kolom itu juga sudah dijelaskan oleh Pak Rifki seperti itu. Itu saja mungkin dari kami Bapak Ibu untuk hasil sosialisasi hari ini eh, rekamannya dan juga materinya akan kami kirimkan via email sama seperti biasa. Nanti silakan bisa dicek kembali gitu. Mohon bantuannya Bapak Ibu jika ada teman-temannya yang teman-teman dosen-dosen gitu kan sejawatnya yang belum hadir pada kegiatan hari ini nanti bisa diinfokan gitu kan ya bahwa kegiatan kita terkait review RPS ini seperti itu. Itu dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas banyak ini ya kerjasamanya Bapak Ibu di sini dosen gitu kan di tahun-tahun kritis ini perubahan kurikulum banyak sekali yang sudah di ini ya eh, kontribusinya gitu kan yang sudah dilimpahkan gitu kan dimulai dari ekivalensi, pembuatan kurikulum, strukturnya dan lain-lain hingga sampai saat ini seperti itu. Mohon maaf jika dari kami banyak kekurangan kayak gitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.